Salam Rahayu untuk teman-teman semuanya dimanapun berada. Teman-teman, apakah kamu termasuk light workers, sang pekerja cahaya? Light workers atau pekerja cahaya adalah mereka yang sudah terhubung dengan cahaya yang ada di dalam dirinya. Hubungan ini dilakukan secara sadar, penuh dengan terencana dengan baik. Karena sudah bisa terhubung, maka mereka perlu melatih diri dengan baik agar bisa berkomunikasi secara interaktif dengan percikan cahaya Tuhan di dalam diri tersebut. Apakah itu cahaya matahari yang sering dipersonifikasi sebagai cahaya Tuhan yang menyinari alam semesta? Tentunya bukan. Bukan juga cahaya dari lapisan diri palsu yang ada di dalam diri mereka sendiri. Jadi yang dimaksud dengan cahaya Tuhan adalah cahaya sejati yang ada di dalam diri kita sendiri. Cahaya dari ruhani yang juga disebut sebagai God Spark atau percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri setiap makhluk. Cahaya yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai bekal kita menjalani kehidupan. Para light workers ini benar-benar sudah terhubung dengan cahaya tersebut, bukan hanya melihat, tapi benar-benar terhubung sehingga pada akhirnya dapat berkomunikasi dan memahami cahaya sejati tersebut. Para pekerja cahaya ini berusaha melatih dirinya dengan baik agar tak terjebak dengan cahaya dari diri palsunya sendiri. Jadi, yang dimaksud diri palsu di sini adalah bagian dari diri kita, yaitu jiwa. 3 bagian atau lapisan jiwa yang menjadi komandan kehidupan kita di dunia. Diri palsu harus ditundukkan sehingga bisa dimanfaatkan dengan baik. Bukan kita yang dikendalikan oleh diri palsu, melainkan kitalah yang harus mengendalikan si diri palsu ini. Seringkali bagian-bagian atau lapisan-lapisan jiwa ini disebut juga sebagai nafsu. Latihan yang dilakukan oleh para pekerja cahaya ini adalah memahami dirinya sendiri agar tak terjebak dengan diri palsunya sendiri, sehingga mereka akan bisa memahami kehendak Sang Tuhan. Para light workers berusaha selalu memahami kehendaknya dan mengimplementasikannya ke dalam keseharian. Dari hal inilah timbul banyak kategori light workers berdasarkan kualitas dan aktivitas dalam mengimplementasikan kehendak Tuhan yang Maha Esa. Jadi para light workers ini bekerja untuk menyebarkan metode-metode atau mengajak orang untuk bisa mengenal dirinya sendiri sampai kepada cahaya sejati yang merupakan percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri setiap makhluk sehingga tak terjebak lagi pada diri palsu atau asumsi negatif yang sebenarnya muncul dari dalam diri sendiri. Apakah hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjadi light workers, misalnya mereka yang memiliki jiwa yang lebih tua atau indigo, atau mereka yang merupakan keturunan dari orang-orang hebat secara spiritual? Dahulu memang seperti itu, di mana alam semesta belum memberikan jalan agar metode yang tepat bisa muncul. Tapi saat ini ketika metode itu sudah seharusnya muncul, alam semesta pun memberikan jalannya. Dengan metode yang tepat, setiap orang bisa dibawa atau disambungkan kepada percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Transformasi kesadaran bisa dilakukan dengan cepat, dari kesadaran fisik sampai kepada kesadaran Tuhan. Setelah itu, jika latihan dilakukan secara konsisten, maka pemahaman akan kehendaknya akan menjadi lebih mudah. Memahami diri palsu juga lebih cepat, sehingga jebakan diri palsu bisa dihindari. Banyak jiwa yang memiliki pengalaman lebih baik ketika turun kembali ke dunia, tak mendapatkan fisik yang tepat. Ini menyebabkan mereka membutuhkan waktu untuk bisa menyinkronkan antara fisik mereka dan jiwa mereka. Jika keduanya sudah sinkron, maka kehendaknya akan lebih mudah dipahami. Proses inilah yang seringkali menghambat para light workers atau pekerja cahaya secara segera bertugas. Ada banyak faktor internal yang harus dibereskan terlebih dahulu. Metode yang tepat yang akan membuat para jiwa yang berpengalaman ini segera bertugas menjadi light workers. Metode yang tepat juga yang akan membuat para jiwa yang muda segera mendapatkan bimbingan langsung dari guru sejati yang ada dalam diri dan membuat mereka menjadi pekerja cahaya. Banyak yang membahas ciri-ciri light workers, tapi mereka lupa untuk memberikan dasar apakah pekerja cahaya itu.
Dasarnya adalah ketersambungan secara sadar dan konstan kepada percikan cahaya Tuhan di dalam diri, sehingga diri mulai bisa dipahami, tak terjebak dengan diri palsu. Inilah yang mengakibatkan kehendaknya mulai bisa dipahami. Jadi, jika Anda merasa bahwa Anda adalah light workers, cobalah periksa diri Anda sudah terhubung secara sadar dengan percikan cahaya Tuhan dan berhasil melampaui atau mengendalikan diri palsu sehingga komunikasi dengan Tuhan mulai bisa dinikmati dan kehendak Tuhan bisa dipahami. Jika benar, maka Tuhan akan membimbing setiap langkah Anda dan memberikan pencerahan yang bisa berguna bagi Anda dan sekitar Anda. Hal inilah yang akan membuat Anda bisa selaras dengan alam semesta, selaras dengan banyak orang yang sama seperti Anda. Untuk memahami kehendak Tuhan ini juga mengakibatkan Anda menjadi orang yang berbeda dengan orang lain yang ada di sekitar Anda. Karena Anda tak mau dikendalikan oleh logika pikiran semata, tak mau dikibuli oleh diri palsu Anda, yaitu bagian dari jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan. Sementara itu, orang-orang di sekitar Anda akan mengedepankan asumsi negatif serta diri palsu dalam setiap tindakan. Anda jelas menjadi pribadi yang berbeda karena Anda sudah terhubung dengan guru sejati yang ada di dalam diri Anda, maka Anda juga bisa memahaminya. Pemahaman terhadap sang guru sejati akan dibantu dengan tanda-tanda dari alam atau kejadian yang Anda temui sehari-harinya. Koneksi yang langsung antara diri Anda dan guru sejati akan membuat Anda bisa memahaminya secara langsung juga tanpa perantara. Tanda-tanda dari alam semesta adalah konfirmasi yang hanya menguatkan saja. Ini akan membuat diri Anda menjadi pribadi yang berbeda dibandingkan sekitar Anda. Kemudian terhubung kepada guru sejati yang ada di dalam diri Anda akan menyebabkan Anda paham hierarki yang ada di dalam semesta, di mana puncak dari hierarki tersebut adalah Tuhan yang Maha Esa. Jika kita ingin menghubunginya, maka kita harus terhubung kepada bagian darinya yang ada di dalam diri kita. Bagian yang disebut sebagai percikan cahaya Tuhan di dalam diri, sadar akan hierarki ini akan membuat tingkat keimanan Anda terhadap Tuhan yang Maha Esa menjadi bertambah. Sumber segala informasi dari makhluk yang lain hanyalah sebagai tambahan referensi saja. Inilah yang menyebabkan para light workers bisa berbagi lebih banyak kepada sekitarnya karena mereka paham bahwa apa yang dibagi tersebut berasal dari sumbernya, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Proses terhubungnya diri kepada percikan cahaya Tuhan yang mengakibatkan transformasi kesadaran inilah yang menyebabkan para light workers bisa menguasai diri dari gangguan masa lalu yang informasinya menempel atau tersimpan di bagian jiwa mereka, dan terfokus kepada kehendak Tuhan demi masa depan yang lebih baik. Para pekerja cahaya, mereka tidak membanggakan diri bahwa mereka adalah seorang light workers, tapi mereka mementingkan kerja demi kehidupan diri yang lebih baik, sehingga mereka pun mampu membawa sekitarnya ke arah yang lebih baik, sesuai dengan kehendak Sang Maha Cahaya yang bimbingannya bisa didapatkan secara sadar setiap saat. Untuk Anda yang benar-benar pekerja cahaya, ayo bertindaklah, sudah waktunya untuk berdoa dan kemudian bertindak. Waktu untuk masuk ke dalam diri kita sendiri, menemui percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Sudah saatnya untuk membawa cahaya kedamaian ke pikiran, logika, dan jiwa hati kita sendiri. Lalu kemudian membagikan cahaya kedamaian tersebut ke sekitar kita. Bagikan kasih, bagikan kedamaian. Sadarilah pemberian besar Tuhan yang kita nikmati dalam hidup ini, yaitu kita memiliki kemampuan untuk memutuskan apakah akan memilih kedamaian atau perang dalam hidup ini. Pilih kedamaian, pilih cahaya, pilih cinta dan kasih sayang. Kita harus mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Cintai, maafkan, pahami, dan peluklah diri kita sendiri. Masuklah terus ke dalam dirimu, jangan berhenti pada cahaya. Masuk terus lebih dalam, temui Tuhan. Berhadap-hadapanlah langsung dengan Sang Maha Segalanya. Lihatlah surga dan bersyukurlah untuk cahaya yang membawa kita langsung ke hadapannya.
untuk udara yang kita hirup, untuk hidup kita, untuk mata kita, untuk lengan kita, dan atas hadirnya orang-orang yang kita sayangi. Bersyukurlah dan rasakan sukacita di hadapan kebaikan Tuhan yang maha segalanya. Mari kirim cahaya cinta kepada semua orang yang hidup dalam situasi konflik, perang yang jauh dari kedamaian, mereka yang membunuh dan mereka yang sekarat, mereka yang menderita dan mereka yang menyebabkan penderitaan. Ini bukan mengenai bagaimana kita menilai mereka. Kita bekerja cahaya adalah orang yang seharusnya membantu menyebarkan cahaya, kedamaian, cinta dari cahaya kedamaian dan cinta yang ada di dalam diri kita sendiri. Yang tentunya semua itu berasal dari percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Jadilah bukti bahwa adalah bisa untuk hidup dalam damai dan cinta. Tunjukkan bahwa sangat bisa untuk saling memaafkan. Bernafaslah cinta dan cerahkan. Ini pekerjaan utama kita, para pekerja cahaya hari ini. Jangan menunggu datangnya perdamaian dunia. Bertindak, buatlah perdamaian mengikuti kehendak Sang Guru Sejati atau Tuhan, Sang Navigator kehidupan. Berarti juga bersedia mempelajari apa yang dibutuhkan untuk menjadi yang terbaik yang dapat Anda cita-citakan, versi terbaik dari diri Anda sendiri. Untuk belajar ilmu spiritual sampai pada tingkatan pencerahan diri hingga aktifnya lapisan-lapisan kesadaran jiwa dan pada akhirnya sampai pada kesadaran spiritual, kesadaran cahaya aktifnya guru sejati yang ada di dalam diri kita sendiri. Itu juga bisa berarti menghadapi dengan sukacita dan antusias tantangan hidup, karena Anda menerima bahwa di sanalah pelajaran yang Anda butuhkan untuk pertumbuhan jiwa dan spiritual Anda tersembunyi. Ketika Anda memulai setiap hari dengan niat ini, hidup Anda menjadi petualangan, pembelajaran, dan sumber kepuasan yang konstan. Terlepas dari situasi yang Anda alami atau penampilan luar, mereka yang hidup mengabdi pada kehendak Sang Guru Sejati akan menjadi peserta aktif dalam rencana untuk membangun seluruh alam semesta dalam terang dan kehidupan. Beginilah cara bakat kreatif yang tersembunyi dalam jiwa Anda mulai berkembang dan menemukan cara untuk bisa diekspresikan. Kreativitas sangat disalahpahami di dunia. Menjadi kreatif membutuhkan lebih dari sekedar seni atau hiburan. Kreativitas sejati adalah mengambil bahan mentah yang disediakan oleh alam semesta setiap hari dan membangun realitas baru yang meningkatkan kebenaran, keindahan, dan kebaikan untuk semua. Menyembuhkan dunia dimulai dari menyembuhkan diri Anda sendiri. Walaupun kita semua tak menginginkan atau bercita-cita tinggi ikut menyembuhkan dunia, tapi tetap saja dunia akan menjadi lebih baik jika kita pun menjadi lebih baik. Saat ini kita mulai menata perasaan, maka sekitar kita pun akan merasakan manfaatnya. Energi yang kita pancarkan akan memberi efek juga untuk sekitar kita. Anda mulai bisa mengatur pikiran dan mengarahkan pikiran ke hal-hal yang positif, maka sekitar Anda pun akan merespon. Begitulah energi bekerja. Ada sesuatu yang hebat yang terjadi, tapi bukan berarti dahulu ini tak terjadi. Ya, sesuatu itu adalah persekutuan langsung dengan Sang Maha Segalanya. Tidak satupun dari kita ingin berada di luar kesadaran ilahiyah yang ada di dalam diri kita itu. Kita semua diciptakan menurut gambarnya. Terlepas dari warna kulit kita, keyakinan kita, kita semua adalah bagian dari Dia. Masing-masing dari kita memiliki percikan cahaya ilahi di dalam diri kita. Kitab suci memberitahu kita, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa cahaya Tuhan berada di dalam kamu. Cahaya Tuhan apakah yang ada di dalam diri kita? Itu adalah ruh Atman, inti dari diri kita. Tetapi berapa banyak dari kita yang mengetahui diri kita sendiri sebagai ruh ilahi? Kebanyakan orang telah menyimpang begitu jauh dari kesadaran itu sehingga mereka tak mengingat dan ataupun berinteraksi dengan Sang Guru Sejati bahkan 1 menit pun dalam sehari. Sebagai manusia, kita tak hanya berhubungan
satu sama lain, tetapi juga dengan seluruh alam, karena semua kehidupan berasal dari satu sumber, yaitu Tuhan. Dia adalah harmoni yang sempurna, tetapi pikiran dan tindakan manusia yang tidak diawali dari konsultasi interaktif dengan Sang Guru Sejati, sehingga mengedepankan logika, memiliki efek yang tidak dihadapkan pada manifestasi rencana harmonisnya di dunia ini. Rahasia membawa harmoni ke dalam keadaan luar hidup Anda adalah membangun harmoni antara pikiran, mind, jiwa, soul, roh, good, like, kesadaran Tuhan, Guru Sejati. Berjuang menenangkan diri sehingga pikiran bisa diatur dan tanpa sadar diri secara keseluruhan menjadi lebih baik adalah sebuah usaha yang juga sama dengan menyembuhkan dunia kita ini. Tuhan itu kekal, berbeda dengan jiwa kita yang mendambakan kembali sepenuhnya kepada sumbernya. Alam semestanya akan terus naik turun. Itu bagi kita untuk menempatkan diri kita selaras dengan hukum penciptaannya. Betapa sering Guru Sejati meminta kita untuk menegaskan dengannya bahwa hidup kita harus dijalani dalam kegembiraan dan sukacita. Dari kegembiraan dan sukacita Sang Guru datang. Dalam sukacita kita hidup, bergerak, dan memiliki keberadaan. Dan dalam sukacita suci itu kita akan meleleh lagi. Anda akan melihat bagaimana sukacita itu menopang Anda di dalam hati, apapun yang terjadi dalam hidup Anda. Kegembiraan itu menjadi lebih nyata bagi Anda Anda bisa masuk ke dalam diri Anda sendiri, berpindah frekuensi kesadaran dan kesadaran logika sampai kesadaran Tuhan, di mana Sang Guru Sejati aktif dan memandu kita setiap saat. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu, matur sembah nuwun.